Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi untuk Guru Pendidikan Agama Islam, yaitu Ibu Siti Eroh Hurairoh. Dan selamat pagi, apa kabar teman-teman? Dalam kesempatan ini, saya, Ayunda Cindaninanti dari kelas 10 IPA 3 nomor absen 8 akan menyampaikan beberapa materi mengenai bab 8. Bab 8 ini membahas mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Materi ini terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama, pergaulan bebas. Yang kedua, perbuatan zina. Yang ketiga, dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, hikmah dan cara menghindarinya. Yang pertama, pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah hubungan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas, sehingga mampu melakukan kegiatan menyimpang, baik secara hukum maupun agama. Mengapa pergaulan bebas itu dilarang? Pergaulan bebas dilarang karena perbuatan ini bersifat tercela dan mampu merusak kehidupan pribadi maupun kehidupan dalam bermasyarakat. Selain itu, menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, tidak melanggar norma dan etika, sehingga tetap mampu menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Selanjutnya, contoh kasus yang terjadi akibat pergaulan bebas. Adanya kehamilan di luar nikah, bahkan di bawah umur. Pergaulan bebas ini menyebabkan kehamilan di luar nikah karena kurangnya iman kita dan cara berpakaian kita yang tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga mengundang kemaksiatan. Selain itu, contoh kasus pergaulan bebas juga dapat kita temui, yaitu adanya orang-orang yang menggunakan obat-obatan terlarang, berminum minuman keras, dan lain sebagainya. Adapun dalil dari larangan pergaulan bebas yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Yang artinya, dan janganlah kamu melakukan zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya, isi kandungan Quran surat Al-Isra itu sendiri. Yang pertama, Allah melarang mendekati zina. Bukan hanya melarang zina, seluruh perbuatan yang bisa mendekatkan zina juga Allah melarangnya. Yang kedua, Islam adalah agama yang sangat memahami manusia, sehingga ia mengutamakan tindakan preventif untuk menutup kerusakan. Larangan mendekati zina adalah salah satu cara tindakan preventif agar manusia tidak terjerumus ke arah yang salah. Yang ketiga, zina adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Di antara keburukannya, ia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab serta mengakibatkan kekacauan di masyarakat. Next, ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang berlebih pada hal yang negatif. Yang kedua, melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting. Yang ketiga, menggunakan obat-obatan terlarang untuk memenuhi keinginannya. Yang keempat, kecanduan menonton konten pornografi bahkan sampai melakukan seks bebas. Yang kelima, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, dan meningkatnya rasa malas. Selanjutnya, faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, keadaan keluarga yang kurang harmonis. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua menyebabkan anak tersebut melakukan pergaulan bebas untuk mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya. Yang kedua, kondisi lingkungan tempat tinggal. Kondisi lingkungan tempat tinggal yang buruk akan mengakibatkan sikap kita juga ikut memburuk. Yang ketiga, menjalin pertemanan yang kurang baik. Pergaulan yang baik akan membuat kita menjadi anak yang lebih positif, sedangkan pergaulan yang buruk akan menjadikan kita anak yang negatif. Yang keempat, keadaan ekonomi, sehingga seseorang akan melakukan sesuatu untuk menghindari kecemasannya terhadap ekonomi, contohnya dengan meminum minuman alkohol
Yang kedua, dengan menggunakan obat-obatan terlarang. Selanjutnya, subbab yang kedua, yaitu mengenai perbuatan zina. Zina adalah hubungan persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki hubungan yang sah, atau antara laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, itu juga merupakan perbuatan zina. Zina ini dapat terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, ada zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang telah menikah. Hukuman zina muhsan ini adalah dirajam atau dilempari batu sederhana sampai mati. Hukuman rajam ini dilakukan jika memenuhi syarat, yaitu ada 4 orang saksi. Yang kedua, ada zina goiru, yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah atau masih jaka atau gadis. Hukuman zina ini adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, sesuai dengan Quran Surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 yang dipertegas oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada Quran Surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Ayat ini berisi mengenai larangan mendekati zina. Ayat ini memiliki arti pezina perempuan dan pezina laki-laki. Daerahlah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah di hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Oke, next. Isi kandungan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang pertama, Islam sangat tegas melarang perbuatan zina karena Islam sangat menjaga kehormatan manusia. Yang kedua, hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah adalah didera 100 kali. Yang ketiga, hukuman Allah harus dilaksanakan. Tidak boleh belas kasihan menghalangi dan membatalkan hukum Allah, termasuk pelaksanaan hukuman ini. Yang keempat, melaksanakan hukum Allah termasuk pelaksanaan hukuman had ini merupakan parameter keimanan. Hanya orang-orang yang beriman dan pemerintahan mukmin yang berkomitmen menerapkan hukuman ini. Yang kelima, hukuman had untuk pelaku zina harus disaksikan oleh sekumpulan kaum mukminin. Di antara hikmahnya agar efektif sebagai pelajaran dan menimbulkan efek jera bagi orang yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya, next. Perbuatan yang mendekati zina. Yang pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan maupun norma yang ada. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsangkan nafsu birahi. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengandung syahwat. Yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Selanjutnya, 2 cara membuktikan seseorang melakukan perbuatan zina. Yang pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi-saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinaan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri, serta pelaku melakukan perbuatan zina. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina sendiri bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang mengaku telah berzina syaratnya harus sudah balik dan berakal. Apabila seseorang menarik kembali pengakuannya, maka bisa diterima, berarti dia tidak terkena hukum rajam atau didera. Next, dampak buruk pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti HIV atau AIDS yang menyerang kekebalan tubuh. Yang kedua, pezina akan dihukum berupa didera atau dicambuk sebanyak 100 kali ataupun dirajam sampai mati. Hal ini akan memberikan efek jera kepada para pelakunya. Yang ketiga, mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat berupa dikucilkan karena telah mengotori dan merusak tatanan masyarakat. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Keturunan yang sah menurut Islam merupakan keturunan dari hasil perkawinan yang sah, sedangkan anak hasil perzinaan akan memiliki nasab yang tidak jelas.
Yang kelima, menghancurkan masa depan anak. Anak hasil dari perbuatan zina akan mengalami stres atau tekanan psikologis dan menghadapi kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah yang tidak jelas. Yang enam, memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perbuatan zina, atau bunuh diri karena malu telah berbuat zina. Oke, next. Hikmah mengharamkan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, mencegah harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinaan seperti HIV atau AIDS. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina seperti pengguguran kandungan maupun bunuh diri. Yang kelima, memberikan efek jerah kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi pelaku zina akan menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan zina. Next, cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan, maka kehormatan diri akan terjaga. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh, sebab teman yang soleh akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan bahaya akan berbuat maksiat. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti melakukan hobi dan lain-lain. Yang keenam, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir, membaca Al-Quran, serta memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.